Misteri di balik sihir dan kisah para penyihir Firaun. Di antara perkara-perkara yang termasuk dalam kategori syirik adalah sihir. Sihir secara bahasa artinya adalah sesuatu yang sebabnya tersembunyi. Di antara misalnya, akhir malam dinamakan sahar karena perbuatan yang dilakukan ketika itu tersembunyi. Maka segala sesuatu yang sebabnya tersembunyi dinamakan sihir. Adapun secara istilah syar'i, sihir terbagi menjadi dua, yaitu pertama, buhul dan ruqyah, atau bacaan dan tulisan yang dengan wasilah tersebut penyihir atau ahli sihir meminta pertolongan kepada jin dan syaitan dengan tujuan untuk membahayakan orang yang disihiri. Akan tetapi, sihir tersebut tidak bisa membahayakan orang yang disihiri kecuali atas izin Allah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian, kedua, obat-obatan dan sejenisnya yang berpengaruh ke badan, akal, kemauan, dan kecondongan perasaan orang yang disihiri. Misalnya, sihir tersebut membuat seorang laki-laki merasa cinta kepada seorang wanita tertentu atau sebaliknya. Misal lain, sihir tersebut membuat orang yang disihiri menjadi lemah perlahan-lahan sampai akhirnya dia binasa. Gambarannya, bahwa orang yang disihiri tersebut menghayalkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataannya. Dan sihir tersebut juga berpengaruh kepada akal seorang yang disihiri, bahkan terkadang sampai membuatnya gila. Maka sihir terbagi menjadi dua. Pertama, syirik, yaitu sihir dengan wasilah jin dan syaitan, dengan cara menyembahnya dan mendekatkan diri kepadanya. Kedua, kezoliman dan kefasikan, yaitu sihir dengan wasilah obat-obatan dan sejenisnya. Adapun membunuh penyihir atau ahli sihir, maka sebagai berikut. Pertama, apabila sihirnya sampai kepada tingkatan syirik dan kafir, maka dia dibunuh dalam keadaan murtad, kecuali apabila dia bertaubat. Hal ini berdasarkan pendapat bahwa taubatnya diterima, dan pendapat inilah yang benar. Kedua, apabila sihirnya di bawah tingkatan syirik dan kafir, maka dia dibunuh untuk mencegah bahaya dan kerusakannya di muka bumi. Dan perkara pembunuhannya dikembalikan kepada ijtihad seorang imam atau pemimpin. Dan secara zohir, dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis kitab menunjukkan bahwa penyihir atau ahli sihir dibunuh dalam keadaan apapun. Yang jelas bahwa sihir memiliki pengaruh dan tidak ada keraguan tentang hal tersebut. Akan tetapi, sihir tidak memberikan pengaruh dengan cara merubah sesuatu menjadi sesuatu lain, karena tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut selain Allah. Akan tetapi, dengan cara dihayalkan di pandangan orang yang disihiri bahwa sesuatu ini berubah, dan sesuatu ini bergerak, dan sesuatu ini berjalan, dan sejenisnya. Dan inilah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam di depan para penyihir Firaun, yaitu dihayalkan di pandangan Nabi Musa dan pandangan seluruh hadirin yang menyaksikan ketika itu dengan sihir mereka bahwa tali-tali dan tongkat-tongkat yang mereka lempar berubah menjadi ular-ular yang bergerak. Padahal kenyataannya bahwa yang para penyihir Firaun tersebut lempar hanyalah tali dan tongkat. Namun karena mereka mensihiri pandangan Nabi Musa dan pandangan para hadirin yang menyaksikan ketika itu, sehingga di pandangan mereka semua bahwa yang dilempar para penyihir Firaun tersebut adalah ular-ular yang bergerak. Sehingga Nabi Musa dan orang-orang yang hadir ketika itu merasa takut karena takjub terhadap apa yang mereka lihat dan saksikan di depan mata mereka. Namun Allah membela dan menolong Nabi Musa dengan mukjizat besar, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular besar setelah dilempar Nabi Musa, sehingga ular besar tersebut memakan dan melahap bersih semua ular-ular yang ada di sekitarnya, hasil dari sihir-sihir yang mereka perbuat. Hal ini sebagai bukti kebesaran Allah dan bukti atas kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam bahwa dia benar-benar utusan Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Sehingga akhirnya setelah para penyihir Firaun menyaksikan mukjizat besar tersebut, mereka langsung tersungkur sujud dan beriman kepada Tuhan seluruh alam semesta, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Namun Firaun tidak beriman, bahkan dia semakin bertambah kafir dan zalim. Firaun mengancam para penyihir yang beriman kepada Musa dan Harun bahwa dia akan memotong tangan dan kaki mereka secara silang dan akan menyalib mereka semua.
Namun hal tersebut tidak menggoyahkan iman mereka sedikit pun, karena iman sudah menancap kuat dan kokoh pada diri mereka setelah mereka menyaksikan mukjizat besar yang diperlihatkan Nabi Musa alaihissalam di depan mata kepala mereka sendiri. Hal ini sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf dari ayat 109 sampai ayat 126, dan surat Toha dari ayat 56 sampai ayat 76, dan juga surat Asy-Syu'ara dari ayat 30 sampai ayat 51.